Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah analisis studi kasus implementasi e-government di Indonesia. Saya itu ngambil contoh studi kasus tentang Surabaya hingga Windows. Oke, langsung aja ke pembahasan. Sini ada latar belakang peningkatan layanan publik. Jadi teknologi itu mendorong pemerintahan daerah, yang dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu, atau sering disingkat dengan TIK, itu udah mendorong pemerintah di seluruh dunia termasuk Indonesia ya, untuk melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik gitu. Jadi kayak konsep e-government hadir sebagai bentuk respon atas aturan atau tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan, efisien, sama akuntabel gitu. Terus latar belakangnya itu strategi e-government. Jadi meningkatkan transparansi, efisiensi, sama akuntabilitas, yang dimana kota Surabaya yang saya ambil itu kan dari contohnya itu dari kota Surabaya ya, yang salah satu kota besar yang telah menunjukkan inisiatif yang progresif gitu dalam implementasi government melalui program Surabaya Single Windows gitu. Jadi SSW itu merupakan platform layanan daring ya, online gitu, yang mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dalam satu pintu berbasis digital gitu. Itu adalah, jadi kota Surabaya itu udah menunjukkan inisiatif yang sangat progresif gitu dengan adanya layanan daring online. Lanjut, latar belakang selanjutnya itu ada ya, saya yang mengambil contoh dari Surabaya Single Window gitu. Jadi Surabaya Single Window itu salah satu contoh yang sukses integrasi layanan daring, dimana oke, kita lanjut aja rumusan masalah dan tujuan itu. Sini ada rumusan masalahnya, ada tahapan perencanaan e-government, terus ada faktor pendukung dan hambatan, ada strategi peningkatan keberhasilan. Tujuannya ada menjelaskan perencanaan, terus mengidentifikasi faktor, sama memberikan rekomendasi kebijakan gitu. Oke, kita lanjut aja. Studi kasus Surabaya hingga Windows gitu. Platform ya, layanan daring yang dimana menyatukan izin usaha, IMB, sama administrasi gitu. Jadi platform layanan daring itu yang dimana SSW itu jadi sistem digital gitu, atau SSW itu adalah salah satu atau sistem digital yang mengintegrasikan sebagai bentuk layanan publik, kayak seperti perizinan usaha, izin mendirikan bangunan, terus layanan administrasi dan lain-lain gitu. Jadi layanan ini itu dapat diakses oleh masyarakat secara online tanpa perlu tatap muka, jadi lebih praktis gitu, sama halnya kayak makanan siap saji atau kayak seperti mie instan gitu, jadi lebih praktis. Terus studi kasus Surabaya Single Window ini dikelola dinas terkait seperti DPM, PTSP, dan Diskominfo gitu. Manfaat utama dari Surabaya Single Window itu jadi kurangi interaksi, percepat proses, tingkatkan kepuasan. Yang dimana dimaksud di sini itu mengurangi interaksi tatap muka, yang dimana menekankan peluang praktik korupsi gitu. Menekankan peluang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang sering disingkat sebagai KKN.
Terus manfaat utamanya itu. Yang selanjutnya itu adalah mempercepat proses administrasi. Jadi waktu proses perizinan yang sebelumnya itu lambat atau sering berhari-hari, berminggu-minggu gitu, dengan adanya layanan daring ini, platform ini, jadi dapat dipersingkat menjadi beberapa jam atau ya beberapa menit, beberapa jam gitu. Terus manfaat utamanya juga meningkatkan kepuasan publik. Udah tentulah gitu, masyarakat itu jadi lebih puas karena ya itu layanan daring itu lebih praktis, atau layanan online itu lebih praktis daripada layanan offline yang harus ribet ngantri atau apa gitu. Seperti halnya belanja itu sekarang, kalau zaman sekarang itu kebanyakan online kan gitu. Oke, yang selanjutnya adalah tahapan perencanaan implementasi. Nah, ada beberapa tahapan yang dimana di sini saya menuliskan ada 5 tahapan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan publik gitu, dimana survei, wawancara, sama forum diskusi. Ini maksudnya itu kayak dengan melalui survei, wawancara, forum diskusi, dan lain-lain, jadi pemerintah itu dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik gitu. Ini itu jadi menjadi dasar yang dimana dalam bentuk menentukan layanan yang akan diintegrasikan ke dalam platform gitu. Kemudian tahapan yang selanjutnya itu ada perencanaan teknologi, yang dimana tahap ini tuh kayak mencangkup perencanaan sistem, penyediaan survei, sama bandwidth internet yang memadai gitu. Jadi lebih ke sistem keamanan cyber itu lebih melindungi data pengguna gitu. Itu rencana dari teknologinya gitu. Kemudian ada pengembangan aplikasi. Udah pastilah gitu, kalau pengembangan aplikasi itu kayak yang dimana aplikasi yang dilakukan dengan antar muka yang ramah pengguna, terus serta integrasi antar data dari berbagai dinas itu, agar pengguna cukup sekali input data untuk berbagai keperluan gitu. Jadi cukup sekali input data itu untuk berbagai keperluan, jadi benar-benar praktis gitu ya. Lanjut, tahapan yang selanjutnya itu ada pelatihan ya. Jadi yang dimana aparatur sipil, aparat sipil negara, terus ya sipil negara itu diberikan pelatihan mengenai sistem SSW gitu. Sementara lain di sisi lain gitu, masyarakatnya juga disosialisasikan agar masyarakat itu paham akan penggunaan sistem layanan daring ini gitu, baik melalui media massa, seminar, ataupun sosialisasi, mau diskusi atau apa, sosialisasi lapangan gitu. Lanjut, tahapan yang selanjutnya itu ada evaluasi berkelanjutan gitu, yang dimana pemerintah itu melakukan survei kepuasan terhadap jadi pemerintah itu melakukan survei kepuasan dan audit gitu terhadap sistem gitu, yang secara berkala untuk meningkatkan kinerja sistem dan memperbaiki kekurangan. Ya pastilah mungkin masih ada kekurangan atau apa, makanya tahapan ini itu, tahapan perencanaan evaluasi berkelanjutan itu menjadi atau termasuk salah satu tahapan perencanaan untuk berkembangnya sistem ini gitu. Oke, lanjut. Di sini ada faktor pendukung, kemudian faktor pendukung yang dimana komitmen kepemimpinan, seperti halnya dukungan dari wali kota visioner gitu, yang dimana
tidak jauh lah mungkin tidak jauh. Keberhasilan SSW itu pasti tidak lepas dari komitmen Wali Kota Surabaya yang visioner dan konsisten mendorong transformasi gitu. Kemudian faktor pendukung selanjutnya itu ada dukungan anggaran. Semuanya itu tidak lepas dari uang ya, atau ya anggaran uang termasuk juga kan. Jadi pengalokasian dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut APBD gitu, serta dukungan dari pemerintah pusat itu jadi landasan yang kuat dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem tersebut gitu. Kemudian ada kolaborasi antar sektor yang dimana terdapat sinergi antar organisasi serta kerjasama dengan perguruan tinggi, contohnya itu, terus pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur, penelitian dan juga teknologinya gitu. Kemudian faktor pendukung selanjutnya itu tidak jauh ya dari partisipasi masyarakat gitu. Nggak akan jauh gitu, soalnya kan masyarakat juga perlu partisipasinya gitu, agar masyarakat ini juga tahu dan memahami yang dimana antusiasme masyarakat itu terhadap kemudahan layanan digital itu mampu mempercepat proses adopsi gitu dan keberhasilan implementasi Surabaya Single Windows gitu. Oke, selanjutnya tak jauh kalau ada dukungan kalau lagi masa perkembangan ya, biasanya gitu, perkembangan atau apa pastilah memperkembangkan hal apapun juga ya, mungkin seperti halnya dalam kehidupan masih ada hambatan gitu. Nah, di sini ada hambatan implementasinya itu apa aja gitu. Ya, hambatan implementasinya yang saya cantumkan di sini ada keterbatasan SDM teknologinya gitu, yang dimana masih banyak ASN yang kurang memiliki teknis dalam pengoperasian dan pengelolaan sistem gitu. Jadi masih kurang aparatur sipil yang mengerti terhadap teknis yang kayak gini gitu. Terus hambatan selanjutnya itu ada keterbatasan akses teknologi gitu, yang gimana kan sebagian masyarakat itu nggak semuanya tahu tentang teknologi ya. Maaf, seperti hanya yang masih tinggal di kampung-kampung kan masih terbatas akses internetnya gitu, masih ada juga yang kurang memadai gitu, dan masih juga ada yang belum terbiasa dengan melakukan layanan digital gitu. Oke, selanjutnya hambatan selanjutnya itu ada ketergantungan pada vendor. Jadi maksud ketergantungan pada vendor itu pengembangan sama pemeliharaan sistemnya itu masih bergantung pada penyediaan layanan teknologi informasi TI atau vendor gitu, yang menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan jika kontrak berhenti. Jadi masih semua itu hanya bergantung, masih ada gitu yang bergantung terhadap vendor, yang dimana ketergantungan pada vendor itu jadi salah satu hambatan gitu. Oke, hambatan selanjutnya itu ada kendala integrasi data. Apa tuh kendala integrasi data? Yang dimana sistem lama itu legacy, apa disebutnya itu legacy sistem yang tidak kompatibel dengan sistem baru gitu. Jadi dapat menghambat integrasi data lintas dinas gitu. Oke, lanjut ke rekomendasi. Oke, ini slide terakhir ya, rekomendasi dan strategi. Oke, di sini saya menyantumkan atau memaparkan beberapa rekomendasi dan strategi yang menurut saya itu mungkin ya semoga aja bisa relevan buat
meningkatkan sistem SSW ini gitu. Oke, rekomendasi strategi peningkatan kapasitas SDM. Ini kayak pelatihannya itu dia pelatihan terhadap ASN, terus ada pelatihan berkelanjutan dan kayak rekrutmen tenaga profesional IT gitu. Jadi untuk melatih para ASN untuk memahami sistem ini gitu. Jadi pemerintah itu dapat mengurangi ketergantungan terhadap vendor gitu. Oke, rekomendasi yang selanjutnya itu ada perluasan akses internet. Jadi kayak pemerintah itu dapat membangun jaringan wifi gitu, kayak digital corner di kelurahan atau di pusat layanan digital lainnya untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses gitu. Kayak ya maaf mungkin yang masih tinggal di perkampungan, ya saya juga sama gitu di perkampungan, ya mungkin membutuhkan juga gitu. Soalnya kalau layanan internet atau akses internet yang bergeser ke perkampungan itu masih kurang gitu. Oke, rekomendasi selanjutnya itu ada pengembangan sistem mobile, di mana masyarakat itu sekarang itu lebih sering gunakan perangkat mobile, jadi sehingga aplikasi SSW ini harus tersedia juga dalam versi mobilenya untuk menjangkau pengguna yang lebih luas gitu. Jadi ya sistem SSW ini harus ada versi mobilenya gitu, jadi si masyarakat itu mampu mengakses lebih mudah gitu, karena kebanyakan sekarang pakai versi mobile juga. Ke rekomendasi selanjutnya itu ada kemitraan yang strategis, yang dimana kerjasama yang menguntungkan antar pemerintah dengan perguruan tinggi atau dengan industri teknologi itu dapat mendorong inovasi serta efisiensi terhadap rekomendasi atau kemajuan sistem SSW ini gitu. Jadi strategi dengan ya kemitraan kerjasama kemitraan yang strategis itu dapat memperkembangkan sistem ini gitu. Oke, lanjut. Rekomendasi yang selanjutnya itu ada keamanan dan cadangan data, yang dimana penguatan sistem keamanan informasi dan juga penyediaan sistem cadangan data yang sering disebut data backup diperlukan agar bisa mencegah kebocoran dan kehilangan data yang sangat penting gitu. Jadi itu strategi untuk meningkatkan lebih keamanan untuk cadangan data gitu. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian, berputarnya atau berbelitnya penyampaian atau apa gitu, karena mungkin saya juga masih dalam tahap belajar. Ya mungkin segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.